Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menerangkan mengenai kimia medisinal, yaitu hubungan struktur aktivitas senyawa perangsang sistem saraf pusat. Senyawa perangsang sistem saraf pusat yaitu senyawa yang menimbulkan rangsangan pada SSP secara langsung dengan cara memblok hambatan prosipmatik dan presipmatik secara selektif. Penggunaannya yaitu analeptik atau perangsang pernafasan, penurun nafsu makan, anoreksia, ya untuk terapi kegemukan, ya pengobatan keadaan tertekan atau distresi mental, pemeliharaan kesegaran, dan mempercepat pemulihan refleks normal setelah pemberian anestesi. Analeptik. Ya, untuk analeptik ini meningkatkan ventilasi pulmoneri dan respon rangsangan sensori serta mempercepat pemulihan refleks normal sesudah pemberian anestesi. Penggunaan obat terpilih untuk pengobatan dispersa pernafasan yang disebabkan oleh narkotik, senyawa pemblok saraf otot, antagonis opiat, dan antikolinesterase. Contoh yaitu niketamid, doxapram, phenylketoazole, ya, diklotoksin, strychnine, dan benegrip. Mekanid dan entetrazole dan diklotoksin kurang aman, batas dosis analgetik dan kijang sempit. Yang aman adalah doxapram, yaitu analgetik terpilih untuk rangsangan ventilasi. Ya, turunan metilsantin yang mempunyai efek perangsang sistem saraf pusat dan banyak digunakan sebagai obat. Contohnya adalah kafein, teofilin, teopromin. Ya, dalam dosis kecil sebagai tonikum atau minuman penyegar, terutama seperti kopi, teh, coklat, minuman ringan yang mengandung cola, ya Coca-Cola, Pepsi Cola untuk meningkatkan kesegaran dan meningkatkan kelelahan, mengurangi rasa nyeri dan sebagai diuretik. Jadi kafein ini ada di kandungan di teh, kopi, ya. Kemudian kalau coklat ada theobromine, ya. Dalam dosis besar 200 mg, kafein digunakan untuk merangsang pusat pernafasan, tidak dianjurkan karena menyebabkan insomnia, kegelisahan, takikardi, mual, dan iritasi saluran cerna. Biasanya Panadol Extra itu hanya mengandung acetaminophen atau paracetamol dengan kafein mengandung 50 mg. Jadi 50 mg kafein ini digunakan untuk merangsang SSP, ya, atau untuk memberikan efek kebugaran dengan dosis yang rendah sehingga memacu jantung dan bronchodilatasi saluran nafas. Struktur mesilsantin, ya, kafein kita tahu strukturnya yaitu ini adalah inti dari metilsantin ada R1 dan R2. Kalau kafein semua adalah metil. Kalau teofilin, ya, RH2-nya adalah tidak tersubstitusi dengan dimetil. Kalau teobromin kebalikannya dari teofilin, ya, ini adalah CH3, ini adalah H, ya, ini adalah pada coklat teobromin. Ada produk biasanya aminofilin, ya, dalam bentuk amino, ya, garam aminofilin. Kemudian ada teofilin juga, teofilin dalam bentuk setiaan ini, ya, sustainilis. Teofilin. Aktivitas farmakologi turunan teofilin yaitu kita bisa lihat efek-efeknya, ya. Kalau kafein ini teoretiknya sangat paling besar, makanya kalau minum teh itu nanti kita pagi minum teh akan cepat mengeluarkan urin yang banyak karena dia memiliki efek diuretik. Dilatasi koronernya tinggi, perangsang jantungnya tinggi, ya, perangsang otot tangan 1. Kalau teobromin, ya, perangsang SFSnya 3, perangsang pernafasannya 3, diuretiknya 1, ya. Kemudian kita bisa lihat kalau semakin tinggi semakin besar, ya.
Oh maaf, kalau satu lebih aktif dibandingkan dua ya, dan efeknya dua lebih aktif daripada tiga. Ternyata theobromine ini efek diuretiknya lebih tinggi daripada kafein. Kemudian perangsang psikomotor, senyawa yang dapat merangsang pusat psikomotor SSP. Penggolongan yaitu perangsang pusat simpatomimetik, yaitu penggunaan pengobatan depresi ringan sebagai analgetik pada depresi akibat obat-obat anestesi, hipnotik, dan narkotik. Ya, mengontrol kegemukan, menurunkan nafsu makan, dan menurunkan berat badan, mengurangi kelelahan, meningkatkan mood atau semangat, dan antidepresan ini meningkatkan harapan penderita untuk supaya tidak mengalami distresi mental. Nah, ini ada obat-obat diantaranya, ya, amfetamin, metamfetamin, chlorpheniramine, benfetamin, diethylpropion, dan fenfluramine. Ini jarang digunakan karena efek sedatifnya sangat tinggi, terutama amfetamin ataupun metamfetamin ya. Ini adalah termasuk narkotika golongan 1 sehingga tidak digunakan dalam pengobatan karena efek kecanduannya sangat tinggi ya. Hubungan struktur aktivitas untuk tadi satu gugus metil pada gugus amina meningkatkan aktivitas karena proteksi sterik pada gugus amin memperlambat inaktif oleh enzim monoamin oksidase masa kerja menjadi lebih panjang. N-alkil yang lebih besar dari gugus metil akan menurunkan aktivitas. Substitusi dua gugus metil pada gugus amino atau metilasi pada rantai samping akan menurunkan aktivitas. Siklikisasi pada rantai samping, efek perangsang SSV menurun, efek anoreksia tetap, aktivitas maksimal bila jumlah rantai C samping sama dengan 2. Kalau lebih aktivitas menurun ya. Gugus OH pada rantai samping dan hidroksilasi cincin aromatik akan menurunkan aktivitas. Reduksi cincin aromatis mengganti cincin aromatis dengan gugus alkil akan menurunkan aktivitas. Isomethextro mempunyai aktivitas 10 kali atau 20 kali lebih besar daripada levo pemasukan gugus penarik elektron kuat seperti trifluorometil, kemudian CN suatu nitril ya pada gugus alfa rantai samping akan menurunkan aktivitas ya. Antidepresan ini ada beberapa obatnya yaitu menghambat MAO ya, monoamin oksidase bekerja dengan memblok reaktif dopamin dengan mencegah proses oksidasi amin tersebut. Kadar dopamin akan meningkat, contohnya adalah iproniazid, penisin, isokarbaxamin, venetrazin, phenylcypromin. Untuk antidepresan tersiklik menghambat reaktif pelepasan biogenik monoamin seperti norepinephrine dan serotonin pada ujung SSP, contohnya adalah desipiramin, ipiramin, protitilin, norprotitilin, amitriptilin ya. Karena ini golongan trisiklik antidepresan amitriptilin ya. Antidepresan tetrasiklik menghambat secara selektif reaktif norepinefrin saraf, contohnya adalah maprotilin, mainserin, dan makorasapin, dan golongan lainnya yaitu trazodone dan ameptin, HCl, macrobamid, flumoxamine, maleat, centralin, fluoxetine, paroxetine. Ya, kalau centralin, fluoxetine ini sering digunakan. Penghambat monoamin oksidase ini adalah jarang sebenarnya saya dapatkan ya. Iproniazid ini juga saya juga jarang ya. Kemudian
Ini hubungan kedua aktivitasnya, hambatan alamiah penghambat MAO maksimal bila struktur mirip amfetamin. Contoh fenilprazin isosterik dengan N-aset metamfetamin, aktivitas asosiasi banding dengan amfetamin, substitusi inti aromatik dengan gugus metoksi atau metil dan hidroksicin, aktivitas menghambat MAO dan analitik menurun. N-asilasi dan N-alkilasi gugus hidrasin menurunkan aktivitas. Ya, kemudian penambahan dan pengurangan panjang rantai gugus fenil hidrasin menyebabkan variasi aktivitas MAO dalam monoamid oksidase dan analeptik. Nah, ini adalah antidepresan trisiklik. Yang ada adalah amitriptilin, nortriptilin. Ini masih kita jumpai. Kalau yang golongan desipiramin masih ya, potensinya sangat besar untuk desipiramin ini. Kenapa disebut trisiklik? Karena ada 3 siklik ya. Hubungan struktur aktivitas, modifikasi ranting C, ya, jumlah atom C, rantai samping 2 sampai 3, etil propil, ya, aktivitas akan tinggi. Bila jumlahnya lebih dari 3, percabang pada rantai samping akan menurunkan aktivitas. Gugus amina rantai samping, amina sekunder, senyawa aktif bila atom N tidak tersubstitusi atau tersubstitusi dengan gugus metil. Gugus alkil yang lebih besar menurunkan aktivitas, toksisnya bertambah, jumlah atom C meningkat, toksisnya juga akan meningkat. Modifikasi struktur cincin yaitu susunan 3Cl, 10 metil, 10,11 dimetil meningkatkan aktivitas. Jembatan posisi 10 dan 11 ya, itu seperti dihidrobenzazepin misalnya desipiramin, dibenzazepin, dan fenothiazin N misalnya desmetilpromazin, efek antidepresan meningkat, hilangnya jembatan 10 dan 11, aktivitas antidepresan kurang penting untuk aktivitas lainnya ya. Kemudian atom N cincin pada desipiramin diganti oleh atom C nortriptilin akan tetap aktif sebagai antidepresan. Penghilangan salah satu cincin benzen menurunkan aktivitas. Ini pramin dan amitriptilin adalah praobat dalam kadar rendah dalam tubuh mengalami metabolisme demetilasi. Metabolit aktif desipiramin dan nortriptilin aktivitas sangat tinggi. Nah, ini senyawa halusinogen, senyawa yang dapat merangsang SSP, mengubah suasana hati, pikiran, persepsi, dan tingkah laku, menimbulkan ilusi dan halusinasi mirip dengan keadaan psikosis, terjadi eksitasi, euforia, hilangnya identitas diri. Penggunaan halusinogen sangat berbahaya karena menimbulkan reaksi yang berat seperti kepanikan, kemudian tekanan kronik, depresi berat, perubahan fisik dan mental, serta psikotik. Di bawah pengaruh obat keinginan untuk melakukan kejahatan dan bunuh diri besar. Ya, kematian terjadi karena depresi pernapasan. Di Indonesia hampir semua halusinogen dilarang. Turunan feniletil, turunan indol sederhana, asam lisergid, ini LSD ya, dan golongan marijuana. Ya. Ini golongan feniletilamin, yaitu selalu sering digunakan adalah MMDA, metil, ya, MDMA, kemudian DOM, atau ini DOM ya, kalau DOM ya kita bisa melihat golongan-golongan ini. Oke. Hubungan struktur aktivitasnya percambangan metil pada SSP rantai samping isopropil, aktivitas perangsangan SSP meningkatkan tinggi ya, kemudian 3,45 trimetoxiamin ya, mempunyai aktivitas tinggi dibandingkan meskalin. Metoksi pada cincin benzen meningkatkan aktivitas akmal jika gugus metoksi atau alkil pada posisi para. Substituen pada posisi meta menurunkan aktivitas ya, sedangkan substitusi pada posisi orto dan para meningkatkan aktivitas. Gugus metilen dioksi pada
Cincin meningkatkan aktivitas, contohnya MDMA, ya, MDMA, metilen dioksi metamfetamin. Kalau MDMA adalah metil dan dioksimetamfetamin. MDMA ini adalah ekstasi, meningkatkan aktivitas. Sebanding dengan meskalin yang sering digunakan ilegal, yaitu hallucinogen menggunakan LSD. Kalau DOM merupakan aktivitas 10 kali lipat dibandingkan meskalin, ya 0,03 aktivitas dibandingkan LSD. Nah, turunan indol sederhana, silosin, ya ini jarang digunakan, ya. Cara secukup keterangan dari saya, ya mungkin itu saja. Cuma ini adalah turunan LSD, Lysergid, ya ini adalah tetrasiklik, ya LSD yang sering digunakan. Lysergid acid dietilamid, ya karena dietilamid maka R2-nya adalah gugus etil diamid. Ya harus cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.